Tadi Billy kalau nggak salah ya. Bagaimana Billy? Nggak jadi Bu, udah jelas Bu. Oh, oke. Maaf Bu, enggak Bu. Jadi independen tuh kayak tadi kan antara koin dan ini ya, koin dan dadu gitu ya. Itu fisikalnya aja udah beda. Satu terjadi ke koin, satu terjadi ke dadu. Kita berasumsi dadu dan koin ini nggak ada hubungan saudara gitu ya. Ya, jadi itu independen. Itu jadi contoh saya tadi antara si E sakit sama si F sakit itu karena dia tidak serumah, dia tidak ketemuan. Kita anggap itu dua kejadian yang independen. Oke, sekarang coba contohkan lagi mungkin nggak sama-sama sakit tapi apa gitu ya. Bisa dipikirkan dua contoh kejadian yang nggak ada kaitannya gitu ya. Kalau independen boleh dibilang kita nggak ada kaitannya. Mungkin saya mau nyoba Bu. Ya silakan nama. Pilih Bu. Ya silakan pilih. Mungkin peluang pelemparan eh, satu kartu remi, satu kartu domino gitu. Ya oke itu bisa ya. Oke. Yang kehidupan sehari-hari nih kalian ada nggak di sehari-hari itu sih nggak ada kaitannya gitu kan yang kayak gitu tuh apa kira-kira yang bukan kartu bukan dadu ya selain itu Saya mau coba, Bu. ya silakan nama Hafiz Salam, Bu. silakan Raffi ya Hafiz, Bu. Hafiz oke Hafiz silakan Misalkan kejadian seseorang terpeleset di Fasilkom, terus F kejadian terpeleset di perpustakaan. Bu. orangnya sama beda Siapapun, Bu. siapapun ya oh satu di Fasilkom kemudian satu di Di perpustakaan pusat. oh oke ya oke karena tempatnya beda gitu ya Ya, oke ya asumsi yang ini janitornya juga beda gitu ya. Oke, bisa ya. Jadi itu kita anggap ya apa karena seseorang itu terus kemudian ada pengaruhnya pada orang akan terpeleset di perpustakaan pusat nggak ada kan? Nah, oke ya. Seperti itu yang kita maksud dengan independent event. Jelas ya? Jadi beda sama mutual eksklusif. Mutual eksklusif kita bicara tentang dua himpunan yang tidak beririsan. Kita nggak bicara soal dia ada kaitannya atau enggak. Pokoknya itu dua himpunan ada anggotanya dan itu tidak ada irisannya. Oke, tapi itu belum tentu independen. Malah mungkin jadinya kalau dia mutual eksklusif itu jadi dependen. Coba kalian bayangin. Eh, misalnya himpunannya adalah himpunan laki-laki sama himpunan wanita. Itu mutual eksklusif bukan? iya, Bu. Nah, sekarang kalau saya tahu seseorang itu adalah wanita, saya bisa prediksi nggak peluang kalau dia pria? Bisa, Bu. Bisa. Berarti itu gimana? Independen apa enggak? Enggak, Bu. Enggak ya. Jadi itu contohnya. Jadi kalau mutual eksklusif itu malah kalau mutual eksklusif berarti kita tahu peluangnya gitu. Kalau misalnya ini maka begini. Jadi itu udah nggak independen ya. Jadi independen itu benar kita no idea gitu. Ini terjadi di sini terus di situ peluangnya gimana? Ya nggak tahu, nggak ada urusan gitu ya. Seperti itu ya, independen ya, jelas ya. Nah, jadi rumusnya bagaimana? Kalau dua himpunan itu dikatakan independen, maka peluang E irisan F itu adalah peluang E dikali peluang F gitu ya. Rumusnya sih simpel, tapi yang penting itu adalah bagaimana kalian bisa menilai ini independen atau tidak gitu. Paham ya? Jadi dengan dia independen itu fakta bahwa E terjadi atau tidak terjadi gitu ya, tidak mempengaruhi peluang si F gitu ya. Gitu. F mau terjadi atau tidak terjadi itu nggak ada kaitannya sama si E. Kalau kita nggak kenal gitu dia mau sakit atau enggak gitu nggak ada kaitannya sama kita gitulah ya intinya. Jelas ya? Oke, kita lanjut lagi. Apa ini maksud dengan independen? Ini contohnya ini kalau lempar-lempar koin dadu ini gampang ya. Ini ada terkait dengan koin dan dadu. Jadi E itu adalah dadu bernilai genap. Oke. Kemudian yang H adalah pada pelemparan koin yang keluar tuh head. Kemudian kalau T itu pada pelemparan koin keluar T. Jadi ada 3 event. Sekarang ditanya berapa peluang E? Ada yang mau coba jawab? Berapa peluang E? Kita ngelempar dadu terus keluar genap. 0,5, Bu. Benar ya, setengah. Oke, peluang T berapa?
setengah juga, Bu. Setengah juga. Nah, sekarang ditanya, peluang diketahui bahwa kita ngelempar koin terus keluar T, itu telah terjadi gitu ya. Nah, berapa peluangnya? Kemudian kita melempar dadu terus keluar muka genap. Nah, kalian harus menjawab ini, kalian harus tahu dulu ini kejadian E sama T ini gimana tadi? Independen apa enggak? Iya, Bu. Karena independen, maka jawabannya adalah dikalikan aja ya, setengah kali setengah gitu ya. Ya, jadi nggak ada kaitannya mau sudah terjadi pelemparan koin apa enggak, mau keluar tail atau head gitu ya, tetap aja peluang E ya peluang E gitu ya. Ya setengah, sorry, peluang E tetap setengah. Saya ulang ya, peluang E tadi setengah, peluang T setengah. Kemudian berapa peluang E given T? Jadi ini ini nggak ada pengaruhnya si T itu terjadi apa enggak. Jadi peluang E given T itu sama dengan peluang E, begitu loh. Paham? Bahwa peluang E given T sama dengan peluang E. Gitu. Jadi si T ini nggak ada kaitannya dengan si E. Itu kalau E dan T itu saling independen. Ada pertanyaan sampai di situ? Ya, peluang E setengah, T setengah. Maka peluang E given T ini sama aja dengan peluang E aja. Ya, jadi sama dengan setengah. Kalau dia independen baru dikalikan gitu ya. Kalau dia independen. Sorry. Kan kalian udah belajar conditional probability kan? Peluang A given B sama dengan apa? Peluang AB dibagi PB kan? Ya. Jadi kalau misalnya dia itu apa? Jadi kalian bisa jawabnya seperti ini. E given T gitu ya. Sama dengan peluang apa? ET dibagi P PT kan sebenarnya. Oke, peluang E irisan T berapa? Ini dia ya. Peluang E irisan T sama dengan peluang E given T dikali PT. Ini 0,25. Ya, kemudian dibagi lagi ke peluang T 0,5. Jadi tunggu. Ini jadinya 0,25 ya. Dibagi peluang T tadi 0,5. Ini jadi berapa? Setengah kan? Ya, balik lagi sama ya. Begitu, ada pertanyaan? Silakan tentang soal ini. Ini masih independen yang mudah dideteksi ya, bahwa dia itu memang secara fisikal event E maupun T itu terjadi pada tempat yang berbeda gitu ya. Jadi secara fisikal jelas bahwa memang dia nggak mungkin ada kaitannya gitu. Oke. Jadi di sini kalau kita bicara peluang E, irisan T sama dengan peluang E kali T sesuai dengan rumus independent event yang tadi. Ini jelas karena keduanya physically independent. Sekarang kita akan bahas yang tidak harus dia physically independent, secara fisik independen, tapi dia itu akan independen ya. Oke, contoh kedua. Ini masih melempar dadu. E dadu itu bernilai genap. F dadu itu bernilai kecil sama dengan 4. Kemudian kalau kita bicara E irisan F, maka dadunya genap dan bernilai kecil sama dengan 4. Nah, kalau tadi kan ada koin, ada dadu ya, jadi gampang mendeteksi dia independen apa enggak. Sekarang kejadiannya tetap melempar dadu, tapi kita akan coba identifikasi mana yang independen, mana yang tidak. Berdasarkan teori tadi ya, kalau dia independen maka peluang EF sama dengan peluang E dikali peluang F. Oke, sekarang kita bahas ya. Peluang dadu bernilai genap 3/6, oke? Sampai di sini jelas? Kemudian peluang F, dadu bernilai kecil sama dengan 4 adalah 4/6. Jelas juga ya? Nah, kemudian peluang E irisan F, ini dia genap dan bernilai kecil sama dengan 4. Jadi nilainya tinggal berapa tuh anggotanya ini? Anggotanya ini kan,
2, 4 gitu ya. Sehingga peluangnya adalah 2/6. Oke, sampai di sini. Nah, kita mau melihat apakah si E sama si F ini independen adalah dengan kita cek ke persyaratan 2 event itu independen. Sekarang kita cek ini, peluang EF itu apakah sama dengan peluang E kali peluang F, gitu. Kita udah tahu nih dari himpunan-himpunan, ini kan himpunannya 2, 4, 6 ya. Yang ini adalah 1, 2, 3, 4. Kita tahu ini adalah 2/6. Kemudian kita coba kalikan PE kali PF. Dapatnya adalah 3/6 kali 4/6, ternyata juga 2/6. Nah, karena ini sama gitu ya, karena terbukti bahwa PE sama dengan PE kali PF, maka kita juga katakan bahwa antara E sama F itu juga independen gitu. Walaupun secara fisiknya belum tidak independen. Bisa dipahami maksud soal ini? Jadi membuktikan E sama F itu independen adalah membuktikan bahwa peluang E irisan F sama dengan PE kali PF seperti itu. Ya, untuk kasus yang tidak obvious ya independennya. Jadi cukup dibuktikan aja. Kalau terbukti begini maka dia pasti dia pasti independen. Ada pertanyaan? Jadi itu caranya. Kalau ditanya, ini E sama F independen enggak? Jadi buktikan bahwa ini berlaku. Kalau tidak terbukti berarti dia tidak independen. Seperti itu. Bagaimana? Ada pertanyaan? Halo. Bu. Ya. Mau nanya, Bu. Silakan nama. Billy, Bu. Siapa? Billy. Billy ya, silakan. Gimana kita tahu kalau itu tuh nggak kebetulan nilainya sama aja? Maksudnya kita tahu tuh benar-benar independen gitu. Ya, kalau untuk kasus ini karena sulit untuk membayangkan kalau dia itu independen, itu dengan cara satu-satunya adalah membuktikan ini persyaratannya. Jadi ini berlaku ya, jika ini berlaku persamaan ini, maka menurut teori independen ini, maka ini independen gitu. Gitu ya. Jadi kalau yang tadi kan gampang ya, kita lihat aja, oh ini terjadi di dadu, yang satu terjadi di koin. Kita secara intuisi kita katakan itu independen. Tapi ada kasus yang walaupun kelihatannya nggak independen, tapi berlakulah rumus ini, maka ini independen gitu. Itu yang penting kalian ingat, bahwa persyaratan independen adalah memenuhi rumus ini. Gitu. Gitu Billy. Ya kan, kalau secara intuisi kita ini nggak independen gitu, karena kalian bisa lihat ya. Ini ada irisannya kan? E sama F ada irisannya, tapi dia independen gitu. Makanya saya katakan jangan tercampur antara mutually eksklusif dan independen, itu dua hal yang berbeda. Malah tadi saya contohkan bahwa kalau dia mutual eksklusif, biasanya malah dependen gitu. Gitu, Billy ya. Jadi ini yang perlu dipegang, bahwa E sama F independen jika berlaku hal ini, persamaan ini. Seperti itu syaratnya. Terima kasih, Bu. Ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi ya, independent event itu tidak harus secara fisikal, secara fisikal itu independen ya. Oke, jadi ini dia definisinya diperluas gitu ya. Jadi perhatikan di sini. Ada beberapa proposisi yang berlaku. Jika peluang F itu besar dari 0, maka jika E sama F itu independen, maka berlaku seperti ini. Peluang E given F sama dengan peluang E. Artinya apa di sini? F itu mau terjadi apa enggak, itu peluang E tetap E gitu ya.
diketahui apa enggak F ini terjadi, jadi peluang E given F itu pas sama aja dengan PE. Jadi nggak ngaruh, dia sudah diketahui F begini begitu, tetap aja di sini peluang E given F sama dengan PE. Begitu juga peluang F given E sama dengan PF. Oke. Kemudian ini jika ini agak ini ya, ini yang ini nggak perlu ini. Jika E dan F independen, maka ya E dan F komplement itu independen. E komplement dan F juga independen. E komplement dan F komplement juga independen. Itu implikasinya. Ya, contohnya kayak apa tadi? Contohnya misalnya si E sakit sama si F sakit, terus dia nggak kenal gitu. Ya, berarti gimana kalau E sama F komplement? Kejadian si E sakit dan F nggak sakit, itu independen. Kejadian si E nggak sakit, si F sakit, independen juga. Kejadian dua-duanya tidak sakit juga independen, itu maksudnya. Oke, lanjut ya. Oke, perhatikan lagi contoh lainnya tentang independen. Ini ada 2 dadu yang dilempar. Ada 2 dadu, kalian tahu sampel space-nya ukurannya berapa? 36 ya. Oke, 36. Nah, sekarang kita lihat di sini ada 3 event. Ini ada event namanya E7. Adalah event di mana penjumlahan 2 muka dadu itu adalah 7. Ya, berarti ini berapa? 1, 6, 25 gitu ya. Dan seterusnya. Kemudian F adalah event di mana dadu pertama itu 4. Ya, jadi di sini apa ini? Ini kejadiannya berapa? 1, 6. Kemudian 2, 5. Berapa lagi? 3, 4. Terus 4, 3, 5, 2, 6, 1. Jadi berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Makanya ini 6. Kalau yang ini apa aja? 41 sampai 46 ya. Jadi ini 6 ya. 6 per 36, benar nggak? Mana ya? PF. Oh, ini nggak tulis. Jadi ini PF itu PF sama dengan 6 per 36, 1/6. Oke. Kemudian PE7 sama dengan 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Per 6 juga. Kemudian T, event bahwa apa nih? Dadu kedua itu sama dengan 3. Ada berapa? 6 juga bukan? Halo? Iya, Bu. Oke. Nah, kemudian ini mau menunjukin nih, kalau mau cek apakah E7 sama F itu independen, berarti kan kita harus buktikan apa? Kalau E7 itu ini adalah independen, itu kita harus buktikan peluang E7 itu sama dengan peluang PE7 dikali peluang F gitu ya. Oke, sekarang dilihat di sini ya. Peluang E7 63/6. Oke. Kemudian peluang E7 given F, apa maksudnya ini? E7 given F. F ini. Jadi sekarang apa namanya? Di mana nih? Di mana, di dunianya F gitu kan ya bacanya? Di dunianya F, berarti yang ini 41 sampai 46 gitu kan? Ada berapa peluang kejadian di mana jumlahnya 7? Gitu. Ini nih di sini. Ada berapa? Halo? 1. Hanya 1 kejadian kan? Makanya di sini 1/6. Bisa dipahami ini maksud 1/6 datang dari mana? Tentu kalian lihat dari 41 sampai 46 gitu kan? Karena sekarang given F gitu kan? Di antara yang 6 itu ada berapa yang memenuhi ini? Kan cuma ini kan? Cuma berapa? Ada nggak 41? Ini yang mana? 43 kan? Ya kan? 43 ya. Jadi 43 nih, hanya 1 aja. Makanya dapat 1/6. Jadi ini pakai cek himpunan, bukan pakai rumus-rumus, ini dapat 1/6 ya.
Oke? Ya. Kemudian kita cek lagi yang ini. Ini udah ya. Oke, di sini terlihat bahwa peluang E7 given F itu sama dengan ini, bisa dilihat. Kan peluang E7 aja itu 1/6, oke? Kemudian peluang E7 given F juga 1/6. Ini menunjukkan apa? Jadi peluang E7 dan F itu bagaimana? Tadi? Ini ciri-ciri independen bukan? Iya, Bu. Ya, oke. Ya, jadi di sini udah kelihatan nih. Jadi dengan ini kita katakan ini kita tahu peluang E7. Oke, sekarang bahas ini dulu nih. Kita lihat kehimpunan peluang E7 irisan F. Coba dilihat irisan di sini ya. Ada berapa yang sama anggotanya? Mungkin ini biar ini saya tulis di atas lagi ya. Ini 41, 42, 43 ya. 44, 45, 46. Irisannya yang mana? 43. 43 ya, ini nih. Jadi hanya satu kan? Makanya dapatnya 1/36. Nah, ini 1/36. Oke. Kemudian ini kan satu ini. Nah, di bagian sini tadi apa? PE7 1/6. Kemudian peluang F tadi 1/6. Jadi ini terbukti gitu ya. Terbukti sama. Karena sama maka dia bagaimana? Kedua event itu saling independen. Jadi begitu menjawabnya ya di ujian ya. Ditanya apakah peluang E sama F itu independen, kalian uraikan. Ini berapa, kemudian Anda buktikan bahwa persamaan ini terpenuhi gitu ya. Bagaimana? Ada pertanyaan? Apakah cukup jelas? Oke, sekarang kita lanjutkan. Tadi kan hanya ada 2 event ya. Ini bagaimana kalau kita punya 3 event nih yang mau ditunjukkan dia independen atau tidak. Kalau cuma 2 event tadi syaratnya cuma satu persamaan aja yang perlu dibuktikan. Kalau 3 bagaimana? Nah, kalau 3 persamaan yang harus dibuktikan itu nggak cuma satu, nggak cuma yang ini aja gitu ya. Tapi yang ini juga harus gitu. Ya, jadi ada 4 persamaan yang harus dibuktikan bahwa itu benar. Baru kita katakan bahwa ketiga event ini saling independen satu sama lain. Jadi cek ini terpenuhi nggak? Oke, kalau ini aja baru itu belum ya. Nah, kemudian cek lagi E sama F terpenuhi nggak? PEF sama dengan PE kali PF. Peluang E irisan G sama dengan peluang E kali peluang PG dan seterusnya. Ya, seperti itu. Saya nggak bahas ini sampai lama-lama ya. Ini saya skip aja karena kita udah terlambat sebenarnya dari BRP ini. Ya, kalau lebih dari 3 ini nggak usah dibahas karena di ujian paling banyak sih yang ditanya akan sampai 3 aja ya. Saya nggak bahas juga yang lebih dari 3. Oke, jadi kita udah selesai membahas tentang independent event ya. Apakah ada pertanyaan sebelum saya pindah ke slide baru? Silakan. Kalau nggak ada, saya rekamannya ini saya stop ya biar jadi satu video sendiri. Oke.